Shalom, perkenalkan nama saya Mantini Kiswanti dengan NPM C1C021-018 dari kelas Akuntansi D Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang jurnal koreksi. Di sini saya telah memiliki 10 buah soal yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Pertama, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Transaksi pembayar hutang usaha sebesar $1.080 telah dicatat oleh staf akuntansi dengan jurnal cash di debit sebesar $1.800 dan akun receivable di kredit sebesar $1.800. Jurnal koreksi yang dibuat untuk membenarkan pencatatan tersebut adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa staf salah mencatat ke dalam jurnal untuk transaksi tersebut, yaitu kita buat jurnal yang salahnya yaitu cash di debit sebesar $1.800. Kemudian ada akun receivable di kredit sebesar $1.800. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita mencatat jurnal yang benar. Dari transaksi tersebut dapat kita simpulkan bahwa transaksi pembayaran hutang usaha sebesar $1.800. Oleh sebab itu di debit itu terdapat akun payable atau utang usaha, karena utang usahanya telah dibayarkan makanya berada di sisi debit, karena akun payable itu akun normalnya itu berada di sisi kredit senilai $1.080. Kemudian karena kita membayarkan hutang, oleh sebab itu cash kita berkurang. Karena cash tadinya berada di sisi saldo normalnya berada di sisi debit, oleh sebab itu kita catat di sisi kredit karena dia mengurangi sebesar $1.080. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal koreksinya. Di sini kita analisis dulu. Pada akun-akun tersebut terdapat akun yang seharusnya tidak dicatat, tetapi dicatatkan oleh akuntan, yaitu akun receivable. Seharusnya kan dari transaksi tersebut tidak diperlukan akun receivable, tapi akuntan salah mencatatnya, salah melakukan pencatatan sehingga mencatatnya di akun receivable. Oleh sebab itu, cara untuk membuat jurnal koreksinya yaitu menghilangkan akun yang seharusnya tidak terlibat namun dilibatkan ini dengan cara mencatatnya di sisi yang sebelahnya. Karena akun receivable berada di sisi kredit, oleh sebab itu kita catat dalam jurnal koreksi yaitu di sisi debit agar nilainya itu menjadi 0. Kita catat nilai akun receivable sebesar $1.800 di debit. Kemudian di sini ada akun yang seharusnya dicatat namun tidak dicatat oleh jurnal, yaitu akun payable. Oleh sebab itu di dalam jurnal koreksi kita mencatatnya di posisi yang benar dengan nilai yang benar. Kita catat di posisi debit akun payable sebesar nilai yang benar yaitu $1.080. Kemudian di sini ada akun yang dicatat, tetapi akun tersebut salah meletakkan tempat posisinya. Cash kan seharusnya dicatat di posisi
kredit. Nah, namun akuntan mencatatnya di posisi debit. Oleh sebab itu, di jurnal koreksinya kita mencatatnya di sisi yang benar dengan nilainya itu nilai dari posisi yang salah ditambah dengan nilai pada posisi yang benar. Berarti cash $1.800 ditambah dengan $1.080. Maka oleh sebab itu di jurnal koreksi cash di kredit dengan nominal angka $2.880. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah jurnal koreksi yang kita buat itu sudah benar atau belum. Yang pertama, kita coba membuktikan jurnal cash terlebih dahulu. Cash pada jurnal yang salah awalnya dicatat sebesar $1.800. Kemudian kita benarkan di jurnal koreksinya dengan nominal $2.880 di sisi kredit. Kemudian kita jumlahkan. Karena sisi kreditnya lebih besar, oleh sebab itu sisi kredit dikurang sisi debit. Nah, dan menghasilkan nilai $1.080 di sisi kredit. Kita lihat di jurnal yang benar. Di sisi kredit sebesar $1.080, berarti sudah terbukti untuk akun cash. Akun selanjutnya yaitu akun receivable. Akun receivable, pada awalnya akun receivable dicatat di kredit sebesar $1.800. Karena seharusnya akun tersebut tidak ada, oleh sebab itu di jurnal koreksi kita mencatatnya di sisi debit sebesar $1.800. Oleh sebab itu, nilai akhir dari akun receivable bernilai 0. Berarti terbuktikan karena di jurnal yang benar nilai akun receivable itu tidak ada. Kemudian akun selanjutnya yaitu akun payable. Di dalam jurnal salah itu tidak dicatat akun payable. Padahal seharusnya akun payable itu dicatat. Oleh sebab itu di dalam jurnal koreksi kita mencatat akun payable pada posisi yang benar sebesar $1.080. Maka hasilnya akun payable sebesar $1.080 di sisi debit. Dan jurnal koreksinya ini sudah terbukti. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa apa yang jurnal koreksi yang dibuat jika akuntan sudah salah melakukan pencatatan transaksi menerima uang muka sebesar $1.250 dari pelanggan untuk jasa yang baru akan diselesaikan selama 2 bulan lagi. Dengan jurnal, akuntan mencatatnya di jurnal yaitu cash sebesar $1.520 dan service revenue sebesar $1.520. Di sini langkah pertama sama seperti tadi, yaitu kita mencatat dulu jurnal yang salah. Cash di debit sebesar $1.520. Kemudian di sisi kredit ada akun service revenue.
sebesar 1.520 dolar. Dan jurnal yang benar seharusnya yaitu akun cash di debit sebesar 1.250 dolar. 1.250 dolar. Kemudian di sisi kredit yaitu ada akun Earned Net Revenue. Sebesar 1.250 dolar. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada akun yang seharusnya tidak dicatat tetapi dicatatkan oleh akuntan, yaitu akun service revenue. Oleh sebab itu, nanti akun service revenue akan kita nolkan nilainya. Kemudian di sini ada juga yang seharusnya akun dicatat tetapi oleh jurnal oleh akuntan tidak dicatat ke dalam jurnal akun tersebut, yaitu akun Earned Net Revenue. Oleh sebab itu nanti kita di jurnal koreksi akan kita catat di posisi yang sebenarnya dengan nilai nominal yang sebenarnya juga. Kemudian di sini ada yang akun yang berada di posisi yang benar, yaitu akun cash, namun nilainya nominalnya itu salah. Seharusnya kan akun cash menilai 1.250 dolar, tetapi akuntan menulisnya sebesar 1.520 dolar. Oleh sebab itu kita akan mencatatnya di posisi dengan cara mencatatnya di posisi sebaliknya dengan nominal angka pengurangan dari akun yang salah dikurang dengan akun yang benar, sehingga akan menghasilkan nilai akun yang benar. Yang pertama, langsung saja kita buat jurnal koreksinya. Yang pertama yaitu akun cash. Akun service revenue, Seharusnya akun service revenue ini kan tidak dicatat. Tidak dicatat dalam jurnal, tetapi akuntan salah mencatatnya. Oleh sebab itu kita catat di posisi yang sebaliknya. Tadinya service revenue kita catat di kredit, sekarang kita catat di debit dengan nilai nominal yang sama, yaitu 1.520 dolar, agar nanti nilai service revenue itu menjadi 0. Kemudian ada akun Earned Net Revenue yang seharusnya dicatat tetapi tidak dicatat. Oleh sebab itu kita dicatat pada posisi yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya juga. Sebesar 1.250 dolar. Kemudian ada akun cash. Sudah dicatat di posisi yang benar, tapi nilainya salah. Oleh sebab itu kita catat di sisi kredit. Karena nilai yang salah itu lebih besar. Di jurnal yang salah itu lebih besar dibandingkan pada jurnal yang benar, yang seharusnya dicatat. Oleh sebab itu kita catat cash-nya itu berada di sisi kredit untuk mengurangkan, yaitu sebesar 1.520 dolar dikurang dengan 1.250 dolar, yaitu kita cari nilainya. Yaitu sebesar 270 dolar. Selanjutnya kita akan buktikan. Yang pertama yaitu akun service revenue terlebih dahulu. Yaitu seharusnya akun service revenue pada jurnal yang salah dicatat di sisi kredit sebesar 1.520 dolar. Karena
seharusnya akun tersebut tidak ada, di jurnal koreksi kita catatnya di sisi debit sebesar 1.520 dolar. Oleh sebab itu, saldonya akan bernilai 0. Kemudian akun selanjutnya, akun Unearned Revenue. Seharusnya dalam jurnal koreksi kita mencatatnya di sisi kredit sebesar 1.250 dolar. Maka akun Unearned Revenue akan bernilai 1.250 dolar di sisi kredit. Kemudian akun selanjutnya adalah akun cash. Akun cash di jurnal yang salah, akun cash dicatat nilainya sebesar 1.520 dolar. Padahal seharusnya bernilai 1.250 dolar. Oleh sebab itu, kita catat di jurnal koreksinya, yaitu di sisi kredit sebesar 270 dolar. Maka akan menghasilkan nilai 1.250 dolar di debit. Selanjutnya kita akan membahas jurnal koreksi nomor 3, yaitu suatu pembayaran polis asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar 800 dolar telah dicatat oleh staf akuntan perusahaan pada jurnal, yaitu prepaid insure sebesar 8.000 dolar di debit dan akun insurance expense di kredit sebesar 8.000 dolar. Pertama, kita catat jurnal yang salah, yaitu akun prepaid insure di debit sebesar 8.000 dolar. Kemudian akun insure expense sebesar 8.000 dolar di kredit. Kita buat jurnal yang benar. Jurnal yang benar yaitu prepaid insure di debit sebesar 800 dolar. Karena kita telah membayarkan asuransi, oleh sebab itu cash kita berkurang di kredit sebesar 800 dolar. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada akun yang sudah benar letaknya tetapi memiliki nilai yang salah, yaitu akun prepaid insure. Kemudian ada akun yang seharusnya tidak dicatat tetapi dicatat oleh akuntan, yaitu akun insure expense yang nantinya akan kita nolkan pada jurnal koreksi. Kemudian ada jurnal yang seharusnya dicatat namun oleh akuntan tidak dicatat, yaitu akun cash yang pada jurnal koreksi nantinya akan kita catat di posisi yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya. Yang pertama, langsung saja kita buat jurnal koreksinya, yaitu akun insurance expense. Karena seharusnya tidak ada, itu kita dalam jurnal koreksi kita nolkan nilai insurance expense dengan mencatat di posisi yang sebaliknya. Karena insurance expense berada di sisi kredit pada jurnal yang salah, oleh sebab itu di jurnal koreksi kita mencatatnya di sisi debit. Sebesar 8.000 dolar. Kemudian ada akun cash. Akun cash seharusnya
dicatat tapi oleh akuntan tidak dicatat. Oleh sebab itu kita catat akun cash di posisi yang sebenarnya, itu di sisi kredit dengan nilai yang sebenarnya, yaitu sebesar $800. Kemudian ada akun prepaid insure yang seharusnya sudah dicatat oleh akuntan tetapi memiliki nilai yang salah. Seharusnya sebesar $800, tetapi akuntan mencatatnya sebesar $8.000. Oleh sebab itu kita taruh di kita buat jurnal koreksinya dengan mengurangkan dengan meletakkan di posisi yang sebaliknya untuk mengurangkan nilai tersebut dengan nominal pengurang dari nilai jurnal yang salah dengan jurnal yang benar, yaitu berarti prepaid insure di kredit sebesar $800 $8.000 dikurang dengan $800, yaitu sebesar $7.200. Oleh sebab itu selanjutnya kita buktikan apakah jurnal koreksi tersebut sudah benar atau belum. Yang pertama yaitu kita buktikan akun insure expense. Itu pada jurnal yang salah, insure expense dicatat di kredit sebesar $8.000. Kemudian pada jurnal koreksi kita catatnya lagi di posisi sebaliknya sebesar $8.000 di debit dan akan menghasilkan nilai saldonya 0. Kemudian akun selanjutnya yaitu akun cash. Akun cash awalnya tidak dicatat. Pada awalnya akuntan tidak mencatatnya, padahal seharusnya dicatat sebesar $800 di sisi debit. Oleh sebab itu di sisi kredit. Oleh sebab itu pada jurnal koreksinya kita membuat di sisi debit di sisi kredit bisa $800. Maka nilainya $800, nilai cashnya di kredit. Kemudian akun selanjutnya akun prepaid insure. Prepaid insurance. Jurnal yang salah yaitu prepaid insurance, nilainya salah yaitu sebesar $8.000, padahal seharusnya senilai $800. Kita kurangkan dengan pada jurnal koreksinya kita buat $7.200 untuk mengurangkan nilai yang salah agar mendapatkan hasil yang benar, yaitu dapat kita lihat bahwa nilai prepaid insure sebesar $800 di debit. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4 yaitu transaksi pembelian supply seharga $2.000 secara tunai telah salah catat akuntan perusahaan dengan jurnal supply expense di debit sebesar $200 dan di kredit yaitu akun cash sebesar $200. Oleh sebab itu kita buat jurnal koreksinya. Kita catat dulu jurnal yang salah yaitu supply expense di debit sebesar $200. Kemudian di sisi kredit ada cash sebesar $200. Seharusnya jurnal yang benar yaitu surplus sebesar $2.000 di debit, $2.000. Kemudian di sisi kredit ada akun cash. Karena kita membeli, oleh sebab itu kita mengeluarkan cash sebesar $2.000. Oleh sebab itu dapat kita lihat di sini bahwa ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi dilibatkan oleh jurnal.
Oleh sebab itu nilai akun surplus nanti akan kita nolkan. Kemudian ada akun yang seharusnya terlibat tapi tidak dilibatkan, yaitu akun surplus. Nanti akan kita buat di jurnal koreksi dengan mencatatnya di posisi yang benar. Kemudian ada akun cash yang sudah dicatat tapi nilainya salah. Oleh akuntan dicatat sebesar $200, tetapi seharusnya yaitu $2.000. Oleh sebab itu kita buat jurnal koreksinya, yaitu kita catat di sisi debit ada akun surplus. Karena akun surplus tadi belum dicatat, oleh sebab itu kita catat dengan nominal yang benar sebesar $2.000. Kemudian di sisi kredit ada surplus expense. Harusnya surplus expense kan tidak ada, oleh sebab itu di jurnal yang salah tadi oleh akuntan dicatat di sisi debit. Oleh sebab itu jurnal koreksinya akan kita catat di sisi kredit agar nilai surplus expense menjadi 0. Bernilai 0 sebesar $200. Kemudian ada akun cash. Akun cash kan seharusnya sudah benar posisinya, tetapi salah nilainya. Karena di sini akun yang benar itu lebih besar dibanding akun yang salah nilainya, karena akun yang seharusnya dicatat itu sebesar $2.000, tetapi kita mencatatnya sebesar $200. Oleh sebab itu kita catat di posisi yang sama, yaitu di posisi kredit dengan nilai hasil pengurangan dari nilai cash yang pada sebenarnya dengan yang salah, yaitu sebesar $2.000 dikurang $200 sebesar $1.800 di sisi kredit agar nanti nilai cashnya menjadi $2.000. Kita buktikan ya. Yang pertama akun surplus. Karena tadi tidak ada, kita catat jurnal koreksinya sebesar $2.000 di debit. Oleh sebab itu, nilai akun surplus dapat kita lihat bahwa akun surplus sebesar $2.000 di debit. Kemudian akun selanjutnya akun surplus expense. Surplus expense akun yang salah dicatat sebesar $200 di debit. Karena akan kita hilangkan nilai surplus expense-nya, oleh sebab itu jurnal koreksi kita mencatatnya sebesar $200 di sisi yang berlawanan, yaitu sisi kredit. Oleh sebab itu nilai akun surplus expense-nya menjadi 0. Kemudian ada akun cash. Di akun yang salah kita mencatatnya sebesar $200, padahal seharusnya senilai $2.000. Oleh sebab itu jurnal koreksi kita mencatatnya sebesar $1.800. 1.800 kurang $200 menjadi $2.000. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Di sini dapat kita lihat soalnya bahwa apa yang jurnal koreksi dibuat jika akuntan sudah salah melakukan pencatatan transaksi penerimaan uang dari pelanggan sebesar $1.200 atau tagihan yang sudah dikirimkan bulan yang lalu. Telah dicatat dengan jurnal akun payable di debit sebesar $1.200 dan akun cash di kredit sebesar $1.200. Kita catat dulu akun yang salah, yaitu akun payable sebesar $1.200 di debit. Kemudian ada akun cash di kredit sebesar $1.200. Dan kita buat jurnal yang benarnya, yaitu di sini ada akun cash karena kita sudah menerima uang, oleh sebab itu cash kita bertambah. Cash kita bertambah sebesar $1.200. Kemudian di sisi lainnya yaitu akun payable atau piutang usaha. Piutang usaha kita sudah berkurang sebesar $1.200 di kredit. Akun
receivable sebesar $1.200 di debit. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada akun yang seharusnya tidak dicatat oleh akuntan, tetapi seharusnya tidak dicatat tetapi dicatat oleh akuntan, yaitu akun payable yang nantinya akan kita catat di posisi yang sebaliknya dengan nominal yang sama agar nilai akun payable nanti menjadi 0. Kemudian ada akun yang benar tercatat di jurnal tetapi dicatat pada posisi yang salah, yaitu akun cash. Seharusnya akun cash berada di sisi debit tetapi akuntan mencatatnya di sisi kredit. Kemudian ada akun yang seharusnya dicatat tetapi tidak dicatatkan oleh akuntan, yaitu akun receivable di kredit. Di sini nilainya itu benar semua, tidak ada yang salah. Oleh sebab itu kita buat jurnalnya. Yang pertama di sisi debit ada akun cash. Karena di posisi yang salah, mencatatnya dengan nominal yang sama juga. Oleh sebab itu kita catat di sisi yang benar itu dengan nominal angka penjumlahan dari jumlah yang salah ditambah jumlah yang benar, yaitu sebesar $2.400. Kemudian ada akun payable yang seharusnya tidak dicatat namun dicatat. Kita catat di posisi yang sebaliknya. Karena akun payable dicatat di posisi debit, kita catat di jurnal koreksi, kita catat di posisi kredit agar nilai saldo akun payable itu menjadi 0. Sebesar $1.200. Kemudian ada akun yang seharusnya dicatat tapi tidak dicatat, yaitu akun receivable. Oleh sebab itu di jurnal koreksi kita catat di posisi yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya. Receivable sebesar $1.200. Selanjutnya kita akan buktikan apakah jurnal koreksi yang kita buat itu sudah benar atau belum. Yang pertama ada akun cash. Kita buktikan akun cash. Di jurnal yang salah, akun cash kita catat di kredit dengan nominal angka $1.200. Kemudian pada jurnal koreksi kita catat dengan nilai $2.400. Dan akan menghasilkan di sisi debit senilai $1.200. Cash $1.200. Di jurnal yang benar, cash berada di posisi debit dengan nilai nominal $1.200. Berarti untuk akun cash itu telah terbukti benar. Kemudian akun selanjutnya akun payable. Akun payable kan seharusnya pada posisi pada jurnal yang salah dicatat sebesar $1.200 di posisi debit. Kemudian seharusnya kan tidak ada kan. Oleh sebab itu di jurnal koreksi kita mencatatnya dinilai di sisi kredit sebesar $1.200. Oleh sebab itu nilai akun payable-nya menjadi 0. Kemudian akun yang terakhir, akun receivable. Akun receivable di jurnal koreksi dicatat di debit sebesar di kredit sebesar $1.200. Oleh sebab itu nilai akun receivable sebesar $1.200 di kredit.